Seperti biasa, mari kita lanjutkan alur cerita spoiler episode selanjutnya. Sebelumnya, Xiao Yan telah melarikan diri dari aula mengunci jiwa. Tatapannya sejenak menyapu lembah. Saat ini, lembah telah berantakan total. Garis retakan yang sangat besar seperti mulut buas yang besar menutupi seluruh lembah. Selain 5 pertempuran yang sangat intens di langit, ada medan pertempuran lain yang menarik perhatian Xiao Yan. Itu adalah tempat di mana Ziyan berada. Tidak ada ahli Dozun yang mengganggu gadis ini. Oleh karena itu, dia hanya bisa pergi dan mencari pelindung Hall of Soul untuk melampiaskan amarahnya. Guru telah diselamatkan. Menyebar. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun. Dia berteriak keras. Namun, Xiao Yan baru saja berteriak, sosok Zai Xing sudah muncul di langit. Tatapannya sejenak menyapu pertempuran sebelum tiba-tiba berteriak. Penghalang ruang, segel. Segera, ruang di lembah tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Setelah itu, lipatan melingkar menyebar dan menutupi lembah. Munculnya lagi Zai Xing langsung membuat ekspresi Xiao Yan berubah. Kekuatan Dozun bintang 5 memang sangat menakutkan. Satu-satunya senjata terkuatnya adalah teratai api dari 4 api surgawi, namun butuh waktu untuk menggabungkannya. Biarkan aku membantumu menahannya. Sementara mata Xiao Yan berkedip-kedip. Ziyan, yang berada tidak jauh sudah muncul di depan Xiao Yan. Apakah kamu bisa? Xiao Yan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya dengan cemas. Masih bisakah kamu menemukan orang lain sekarang? Ziyan menjawab tanpa menoleh. Xiao Yan terdiam. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam. Baiklah, hati-hati, segera mundur jika kamu benar-benar tidak mampu melakukannya. Setelah mengatakan ini, Xiao Yan segera mulai menggabungkan 4 jenis api surgawi di belakang Ziyan. Ziyan sedikit menganggukkan kepalanya. Tangannya tiba-tiba membentuk segel aneh. Segera, cahaya ungu yang kuat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Dalam waktu singkat, dia sudah menjadi gadis dewasa. Matanya dengan tegas menatap Zai Xing dari jarak yang cukup dekat. Zai Xing mengerutkan kening sedikit saat dia melihat Ziyan, yang menghalangi di depan. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia sebenarnya tidak dapat melihat kekuatan Ziyan yang sebenarnya. Dia perlahan melangkah maju saat berkata, apakah kamu akan menyingkir sendiri atau apakah kamu ingin aku menyerang? Serang saja jika kamu mau. Mengapa kamu harus mengatakan begitu banyak omong kosong? Ziyan hanya meringkuk bibirnya dan tertawa. Kamu memang tipe yang sama dengan bocah itu. Wajah Zai Xing menjadi sedikit suram, dia mengepalkan tangannya yang mengarah pada Ziyan. Segera, riak tak terlihat menyebar dan ruang di sekitar Ziyan tampaknya telah dicubit oleh tangan tak terlihat yang sangat besar. Ziyan hanya tersenyum melihat ini, kekuatan ruang adalah keahliannya. Cahaya ungu di sekitarnya perlahan menyebar. Ketika itu terjadi, ruang yang telah dipadatkan di sekitarnya perlahan menghilang menjadi ketiadaan. Sebuah kejutan melintas di mata hantu Zai Xing. Tangannya sekali lagi mengepal. Kabut hitam segera berkumpul menjadi piton hitam setinggi 30 meter dan bergegas menuju Ziyan. Wajah Ziyan juga sedikit berubah dalam menghadapi serangan ganas ini. Cahaya ungu melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Kemudian berkumpul di tangannya. Tinju kuno Void. Boom! Suara tabrakan yang menggetarkan jiwa segera meletus ketika keduanya bertabrakan. Gelombang udara yang mengerikan menyapu langit seperti angin badai. Tubuh Ziyan terus-menerus mundur saat gelombang udara yang menakutkan melonjak. Erangan rendah dipancarkan dari tenggorokannya. Untungnya, dia tidak menderita luka. Teknik tinju yang aneh, Zai Xing tertawa dengan cara yang aneh. Segera, matanya melirik ke arah Xiao Yan yang sedang fokus pada penggabungan 4 jenis api surgawi. Bocah ini agak aneh. Aku tidak bisa menunda lebih lama. Kemudian, tatapannya sekali lagi fokus pada Ziyan. Tangannya yang besar dengan kuat terhempas ke dada Ziyan. Ziyan bahkan tidak mundur, cahaya ungu berlama-lama di atas tangannya dan langsung bertabrakan dengan Zai Xing. Boom! 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 Dua sosok saling mengikuti seperti bayangan di langit. Setiap kali cahaya ungu dan kabut hitam bertabrakan, itu akan membawa ledakan seperti guntur. Boom! Tabrakan sengit lainnya terdengar. Ziyan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Seteguk darah segar tanpa sadar meludah keluar dari mulutnya. Wajahnya pucat, tubuhnya juga terguncang sampai dia terus menarik mundur sebelum dia menstabilkan tubuhnya.
Dia memang tidak cocok untuk Zai Xing ketika datang pada bentrokan langsung semacam ini. Gadis ini, monster macam apa dia? Sudut bibir Zai Xing berkedut dan niat membunuh tiba-tiba melonjak di dalam matanya. Orang-orang ini bukan orang biasa. Mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Tangan memetik bintang. Segera, kabut hitam melanda tangannya, dengan kuat meraih leher Ziyan, matilah. Pada dasarnya, Ziyan sudah tidak punya tenaga untuk menghindar. Namun tepat ketika tangan kabut akan meraih lehernya, sebuah suara tiba-tiba bergema di langit. Kamu adalah orang yang akan mati dengan sangat baik. Pada saat yang sama, garis retak ruang tiba-tiba terbentuk dari jarak yang cukup dekat. Segera, sosok seperti menara bergegas keluar. Tinjunya dengan keras menghantam tangan kabut. Bom! Badai mengerikan meletus. Zai Xing mengambil 2 langkah mundur terus-menerus. Sementara tubuh kuat seperti logam terbang mundur. Setelah itu, mendarat di samping Ziyan. Teman besar, bukankah kamu pergi untuk menjelajahi benua? Ziyan menahan tenggorokannya dan terbatuk. Setelah itu, dia melihat pria besar di sampingnya. Pria besar itu secara alami Xiongzan yang Ziyan telah bawa keluar dari alam pil. Pada saat ini, dia juga mengeluarkan tawa kering. Setelah itu, dia dengan hati-hati melihat garis retak ruang yang telah robek sebelumnya. Sial, bukan karena aku ingin datang ke sini, tapi aku terlempar. Sementara itu, melalui penundaan Ziyan, Xiaoyan akhirnya berhasil membentuk teratai api 4 warna. Ekspresinya telah menjadi sangat pucat pada saat ini. Sungguh kekuatan penghancur yang menakutkan. Ekspresi Zai Xing di langit langsung berubah ganas. Tubuhnya segera bergerak dan berubah menjadi bayangan sambil bergegas menuju Xiaoyan. Dia bisa merasakan bahwa serangan Xiaoyan belum sepenuhnya selesai. Sosok Zai Xing baru saja bergerak ketika dia ditemukan oleh Ziyan. Dia buru-buru berteriak, "Teman besar, cepat, hentikan dia." Xiongzan di samping tertawa pahit setelah mendengar ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya. Kakinya menginjak udara kosong, tubuhnya segera membengkak menjadi beruang naga kuno. Tangannya menghantam ketika dia bergegas seperti peluru meriam menyusul Zai Xing. Bom! Tinju mendarat di bahu Zai Xing. Kabut hitam pekat segera muncul mengurangi pukulan dan mematahkan beberapa tulangnya. Namun, alih-alih berbalik untuk bertarung, Zai Xing mengabaikan rasa sakitnya. Meminjam kekuatan pendorong dari tinju angin. Kecepatannya tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, dia sudah muncul di atas kepala Xiaoyan. Segel di tangannya langsung terbentuk. Segera, kabut hitam melonjak dari segala arah, berkumpul dan membentuk cakar setinggi 2 meter. 9 penjara tangan iblis. Segera, cakar iblis diayunkan ke bawah dengan keras menghantam dada Xiaoyan. Sebuah kekuatan yang berisi semua douqi Zai Xing. Jika kamu ingin membunuhku, kamu juga akan menemaniku sampai mati. Ekspresi gila melonjak di mata Xiaoyan. Dia berhenti memikirkan energi di dalam teratai api penghancur yang belum stabil. Tangannya bergetar dan teratai api segera bergegas menuju Zai Xing, yang berada dalam jarak dekat. Bom! Suara keras yang mengejutkan tiba-tiba bergema di atas tempat, di mana teratai api lewat. Seluruh wilayah gunung bergetar seperti gempa bumi saat ini. Bom! Zai Xing akhirnya bergegas saat kekuatan penghancur teratai api menyebar. Setelah itu, dia dengan kejam menghantam dada Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan langsung memucat saat menderita serangan mematikan. Seteguk kabut darah diludahkan. Bahkan ada suara patah tulang yang dipancarkan dari dadanya. Tubuhnya juga terguncang sampai terbang seperti bola meriam. Namun, sudut mulutnya mengungkapkan busur tebal. Ini karena dia melihat wajah Zai Xing, yang ditutupi dengan teror pada saat ini. Bom! Teratai api penghancur 4 warna akhirnya meledak. Badai api besar langsung meletus seperti gelombang. Aula hitam besar yang tak terbandingi akhirnya runtuh pada saat ini. Banyak ahli dari Hall of Soul memancarkan suara keras ketika diserang oleh riak kehancuran dan berubah menjadi sekelompok abu hitam gelap. Bom! Tubuh Xiaoyan, yang terbang mundur menembak ke dinding gunung. Batu-batu besar berguling dan menguburnya di dalam. Segera setelah itu, sosok Ziyan bergegas. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan batu besar. Setelah itu, dia meraih Xiaoyan dari dalam dan dengan cepat naik ke langit. Bagaimana dengannya? Xiongzan juga muncul di samping Ziyan. Dia bergegas bertanya. Pada saat yang sama, Feng Zunze, dokter peri kecil dan lainnya bergegas datang.
Ekspresi mereka berubah ketika melihat Xiao Yan ditutupi dengan darah segar. Sama seperti dokter peri kecil dan lainnya memiliki perubahan ekspresi yang drastis karena cedera Xiao Yan. Fluktuasi ruang yang intens tiba-tiba dipancarkan dari dalam badai. Segera, dua aura besar meletus, yang bahkan lebih kuat dari Zai Xing perlahan muncul. Badai api tiba-tiba berhenti, dengan paksa mengguncangnya sampai perlahan menghilang. Dalam sekian tahun, seseorang yang berani menghancurkan Hall of Soul. Xiao Yan, kamu adalah yang pertama. Suara dingin tua yang tak dikenal perlahan bergema di atas langit saat kedua sosok ini muncul. Sementara itu, setelah badai api menghilang, Zai Xing perlahan muncul. Dengan terbatuk, mulutnya penuh darah segar terus-menerus dimuntahkan. Jelas, dia bukan hanya kehilangan tangannya kali ini, tetapi luka di dalam tubuhnya juga sangat mengerikan. Salam Tianzun hitam putih, Mu Gu, dan lainnya juga buru-buru terbang dan dengan hormat menyambut kedua pria tua ini. Kalian semua juga memiliki tanggung jawab untuk penghancuran aula cabang. Tianzun putih melirik beberapa dari mereka dan berbicara dengan suara lemah. Ekspresi Mu Gu dan sisanya berubah setelah mendengar ini. Namun, mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah tersenyum pahit dan mengakuinya. Saat ini, satu-satunya cara bagi kalian semua menggunakan jasa untuk menebus kesalahan adalah dengan menangkap Xiao Yan. Tunggu apa lagi, serang bersama. Tianzun hitam dengan dingin berkata. Ini sebenarnya Tianzun hitam putih, tidak terduga, bahkan mereka telah bergegas. Hari ini, sepertinya tidak mudah untuk melarikan diri. Feng Zunze memandangi dua pria tua di langit. Ekspresinya gelap dan serius saat dia perlahan berbicara. Sepertinya, kita mungkin harus sekali-kali mengeluarkan semua kekuatan kita. Ziyan, bawa Xiao Yan dan pergi. Dokter peri kecil dengan lembut berkata. Jelas tidak mungkin bagi mereka untuk mundur dengan aman dalam situasi seperti ini. Seseorang harus tetap tinggal untuk menunda. Ziyan mengatupkan giginya. Dia sepertinya telah membuat beberapa resolusi saat dia berbicara. Kalian semua, harus segera mengikutiku sebentar. Jangan ragu-ragu. Kalau tidak, bahkan aku tidak akan punya solusi. Ziyan tidak memberi mereka waktu untuk bertanya setelah kata-katanya terdengar. Segera, dia menggigit ujung lidahnya dan setetes darah emas gelap tiba-tiba terbang keluar. Akhirnya, itu mendarat di ujung jarinya. Kemudian jarinya memotong ruang kosong di depannya. Segera, sebuah terowongan ruang perlahan muncul. Kalian ingin pergi. Aktivitas ini segera ditemukan oleh Tianzun hitam putih. Ekspresi mereka tenggelam saat mereka mengeluarkan teriakan dingin. Melambaikan lengan baju mereka, dua pilar kabut hitam menembus ruang sebelum bergegas ke arah kelompok Xiao Yan. Tidak ada waktu untuk bertarung. Siapapun yang bertarung tidak akan bisa pergi. Tubuh semua orang berhenti setelah mendengar teriakan Ziyan. Kalian semua harus pergi. Tijian Zunze segera melangkah maju saat suara acuh tak acuhnya terdengar. Yao Chen, kamu telah memberikanku bantuan besar saat itu. Hari ini, aku akan mengembalikannya padamu. Tubuhnya segera menembak dan dengan paksa menerima dua pilar kabut hitam. Namun, kekuatan menakutkan itu mengguncangnya sampai dia langsung mengeluarkan seteguk darah. Mampu mati di tangan Tianzun Hall of Soul sangat berharga. Tijian Zunze mengusap jejak darah dari sudut mulutnya. Dia tertawa keras ke langit, dan bersiap untuk menghancurkan tubuhnya. Hati-hati, orang ini akan menghancurkan diri. Wajah Tianzun hitam putih berubah sedikit setelah melihat ini. Mereka diam-diam mengutuk. Orang ini benar-benar berniat mencari kematian. Sementara Tijian Zunze memblokir Dou Zun dari Hall of Soul. Pintu ruang segera memancarkan cahaya perak yang kaya melonjak keluar dari dalam dan melilit kelompok Xiao Yan. Cahaya baru saja melilit mereka ketika pintu ruang tiba-tiba bergetar secara intens. Wajah Ziyan juga sedikit berubah. Dengan kekuatannya saat ini, dia terlalu memaksakan diri mencoba untuk membuka pintu ruang. Selain itu, masalah yang paling penting adalah dia membawa sekelompok orang bersamanya. Tepat ketika pintu ruang bergetar dengan intens, itu tiba-tiba mulai memadat dengan aneh. Cahaya sekali lagi meledak. Kali ini, cahayanya benar-benar kuat. Fluktuasi ruang juga sangat stabil. Ini, Ziyan terkejut ketika melihat perubahan semacam ini. Segera, dia tampaknya mengerti sesuatu. Rasa terima kasih melintas di matanya. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan cahaya dari dalam pintu ruang itu meledak.
Segera setelah itu, kekuatan hisap yang menakutkan melonjak dan dengan paksa menyeret kelompok Xiaoyan ke dalam pintu ruang. Setelah semua orang masuk, pintu ruang bergetar dan menghilang. Sebuah desahan lembut tak berdaya akhirnya terdengar setelah kelompok Xiaoyan telah berhasil memasuki pintu ruang. Pada saat yang sama, garis retak ruang hitam gelap tiba-tiba muncul di belakang Tijian Zunze, yang akan menghancurkan dirinya dan menelannya di dalam. Perubahan tak terduga ini secara langsung menyebabkan Tianzun hitam putih tertegun sejenak. Beberapa saat kemudian, mata mereka tiba-tiba berbalik ke arah lokasi di mana kelompok Xiaoyan berada. Namun, tempat itu benar-benar kosong. Di sebuah dataran terpencil yang sangat luas. Ruang tempat ini segera beriak, lubang hitam gelap terbelah terbuka di ruang kosong. Segera, beberapa sosok manusia keluar dengan cara yang agak menyedihkan. Setelah itu, mereka mendarat di tanah. Ziyan, apakah kamu baik-baik saja? Dokter peri kecil buru-buru bertanya. Ziyan menggelengkan kepalanya. Cahaya ungu muncul di tubuhnya. Segera, dia mulai perlahan menyusut dan menjadi gadis kecil lagi. Tidak apa-apa, aku akan baik-baik saja setelah beristirahat sebentar. Kalian harus melihat kondisi Xiaoyan dulu. Feng Zunze di samping memegang nadi Xiaoyan saat dia muncul. Ekspresinya menjadi semakin buruk setelah penyelidikan yang mendalam. Sementara semua orang benar-benar diam, cincin hitam gelap di jari Xiaoyan bergetar. Tubuh ilusi Yao Chen melintas dan muncul. Dia langsung meraih denyut nadi Xiaoyan. Sesaat kemudian, niat membunuh tiba-tiba melonjak di dalam matanya. Iblis tua Zai Xing, sungguh taktik yang kejam. Orang tua, Feng Zunze juga merasakan ratapan ketika melihat teman lamanya pada saat ini. Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengejar masa lalu. Yang paling penting sekarang adalah luka Xiaoyan. Tuan Yao Chen, bagaimana luka Xiaoyan? Wajah dokter peri kecil sedikit pucat saat dia bertanya dengan lembut. Pembuluh darah di tubuhnya hancur dan 70% tulangnya patah. Tapak iblis tua Zai Xing itu memiliki semua kekuatannya. Suara Yao Chen rendah dan dalam saat dia berbicara. Hall of Soul, mulai hari ini dan seterusnya, kita tidak akan beristirahat sampai salah satu dari kita mati. Suara bengis Yao Chen menyebabkan Feng Zunze di samping menghela nafas dengan lembut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yao Chen menunjukkan emosi semacam itu. Tenangkan dulu dirimu. Xiaoyan telah menyelamatkanmu setelah banyak kesulitan. Apakah kamu tidak mengantarkan diri untuk ditangkap jika kamu menuju ke Hall of Soul sekarang? Yao Chen juga menghirup napas dalam-dalam setelah mendengar ini. Dia sadar bahwa Feng Zunze benar. Kemudian dia perlahan menahan emosinya, menutup matanya, dan mulai fokus pada tubuh Xiaoyan. Kekuatan spiritualnya dengan hati-hati menyapu seluruh tubuh Xiaoyan. Situasinya sedikit lebih baik dari yang aku bayangkan. Yao Chen, yang menutup matanya, tiba-tiba membukanya. Dia dengan lembut berkata, konstitusi anak kecil ini sangat kuat. Tapak tangan Zai Xing seharusnya telah memutuskan semua kekuatan hidupnya. Namun, dia berhasil menahannya dengan paksa. Selain itu, ada api surgawi yang menjaga hatinya. Oleh karena itu tidak benar-benar fatal. Maksudmu, api 3000 terbakar? Dokter peri kecil bertanya dengan lembut. Ya, api 3000 terbakar dikenal sebagai nyala api yang abadi. Selama api 3000 terbakar tidak padam, itu memungkinkan setiap cedera di tubuhnya, terlepas dari seberapa parah, itu akan disembuhkan. Yao Chen mengangguk dan berkata, namun, saat ini dia sudah tidak sadar. Pemulihan dari api 3000 terbakar secara otomatis diaktifkan. Api surgawi semacam ini perlu menyerap kekuatan bintang-bintang. Oleh karena itu, kita harus menemukan tempat di mana kekuatan bintang-bintang sangat luar biasa. Kekuatan bintang-bintang. Feng Zunze tanpa sadar terkejut ketika mendengar ini. Dia segera tertawa. Mari kita pergi ke paviliun bintang jatuh. Kamu telah lupa bahwa tempat di mana paviliun bintang jatuh dibangun pada awalnya merupakan meteor dari luar angkasa. Bahkan setelah beberapa tahun, kekuatan bintang-bintang di dalamnya masih berkumpul di sana tanpa berhamburan. Ini adalah tempat yang paling cocok untuk Xiaoyan untuk memulihkan diri. Sukacita melintas melewati mata Yao Chen ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia benar-benar hampir lupa tentang tempat yang bagus itu. Bukan itu yang aku ingin katakan. Cedera serius seperti itu pasti akan mempengaruhi pelatihan Xiaoyan di masa depan.
Feng Zunze tampaknya memikirkan sesuatu. Dia ragu sejenak sebelum berbicara dengan lembut. Tidak perlu khawatir tentang itu, datanglah dan rasakan bagian dalam tubuhnya. Lihat, apakah kamu menemukan sesuatu yang akrab? Yao Chen hanya menggelengkan kepalanya dan tertawa. Feng Zunze terkejut. Dia buru-buru mengulurkan tangannya dan menggali jauh ke dalam tubuh Xiao Yan. Ini adalah pil naga misterius Yin Yang. Yao Chen tersenyum dan mengangguk. Untungnya, kami telah mendapatkan satu pil naga misterius Yin Yang. Dari Han Feng saat itu, kalau tidak, akan sangat merepotkan hari ini. Feng Zunze sedikit bersemangat, dia segera tertawa. Ini sungguh merupakan berkah yang luar biasa. Kali ini, bocah kecil ini mungkin mendapatkan berkah tersembunyi dan menerobos ke level Douzun. Akhirnya, kelompok Feng Zunze segera bergegas menuju Paviliun Bintang Jatuh.